2024. Jadi Pak Yan, apa terakhir yang ingin Anda sampaikan juga bisa disimpulkan dari hasil Anda memotret drone emprit di media sosial terkait dengan penyelenggaraan pilkada kali ini? Iya, jadi gini, terkait dengan pilkada kali ini 2024 itu ada 3 hal yang menurut saya jadi temuan baru gitu. Yaitu pertama, pilkada 2024 apapun kualitasnya ini berjalan kondusif minimal sampai hari ini gitu. Ya, ini tidak terlepas dari peran berbagai institusi ya, TNI, Polri dan sebagainya. Terus yang kedua, ada di istilah di medsos itu pertukaran pemain gitu. Kalau yang dulu dia di A, sekarang di B. Contoh misalkan gini, sekarang ini PKS dengan Pak Jokowi itu satu kelompok. Ada yang namanya media akun oposisi cerdas misalkan. Itu dulu paling gencar serang Pak Jokowi. Sekarang bersatu sama-sama dukung ini Ridwan Kamil gitu. Begitu juga di apa namanya di Rano Karno dan Pramono. Ya, kita tahu ada anak Abah sama Ahoker, dulu itu musuh bebuyutan, sekarang ngumpul bareng. Nah, kami mengistilahkannya itu ada pertukaran pemain di situ. Gitu. Terus yang ketiga adalah yang tadi kita bilang tadi ya, fokus kita. Ini kayaknya ini ada penurunan demokrasi. Ukurannya dari semakin orang menerima yang namanya fenomena politik uang. Saya yakin di antara kita sekarang kalau mau ada pemilu ya, pilkada, pilpres gitu, dikasih berapa? Itu bahasa, bukan bahasa tabu minimal gitu. Itu bahasa udah jadi bagian realitas gitu. Dan itu sebetulnya bahaya begitu. Dan kapan lagi kita kalau nggak dari sekarang gitu membenahi demokrasi kita, salah satunya di apa namanya di fenomena kontestasi seperti ini. Kurang lebih seperti itu di 3 hal ini menurut teman kami. Baik, Mbak Titi, apa catatannya dari penyelenggaraan pilkada kali ini? Iya, ini sebenarnya kita sudah prediksi kan, sebelumnya kita sudah mendiskusikan tidak ideal menyelenggarakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu. Konsekuensinya apa? 1, beban penyelenggaraan pasti akan terasa lebih berat. KPU pasti akan tertatih-tatih menyelenggarakan tahapan yang saling beririsan. Di saat yang sama harus melakukan sosialisasi, menyelenggarakan serangkaian pekerjaan tahapan dan seterusnya. Akhirnya semua tuh capek gitu ya. Dan partai juga tidak optimal mengusung kader-kader terbaiknya. Orang yang baru dilantik jadi anggota DPR, menang sebagai anggota sebagai legislator, tiba-tiba karena kadernya nggak banyak dipaksa maju pilkada. Daripada saya kehilangan kursi DPR dan belum tentu juga menang, ya udahlah nggak usah, yang lain aja akhirnya. Dan akhirnya kan tidak optimal mendorong kader-kader terbaik. Nah, yang ketiga juga masyarakat akhirnya tidak mendapatkan paparan informasi yang betul-betul maksimal. Dan mereka juga mengalami di tengah situasi kok ya nggak promising atau tidak menjanjikan ya nih calonnya begitu. Merasa ya udahlah nggak usah aja deh ikutan begitu. Dan termasuk juga tadi yang menjadi catatan kita, banyak pemilih yang mengeluhkan mereka tidak tahu siapa kandidatnya, merasa tidak terhubung. Dan dorongan untuk menggunakan hak pilih akhirnya menurun. Kita pada 2020 di masa pandemi, walaupun di masa pandemi memang karena kita ada di rumah ya, dan ketika boleh keluar itu kan gairah tersendiri gitu di bulan Desember 2020. Angka pengguna hak pilih kita itu 76%. Itu 2020. Sekarang misalnya kita bisa di atas 60%, itu udah hebat sekali. Dan itu dikontribusikan saya kira rata-rata itu dari luar Jawa, jangan-jangan begitu. Nah, oleh karena itu catatan terbesar, jangan memaksakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu, dan kita sudah rasakan dampaknya. Semua tidak maksimal. Yang kedua terkait dengan tadi politik uang. Ini memang problem yang struktural, bukan lagi dia occasional atau sporadik atau sesuatu yang segmented hanya karena ditentukan oleh faktor-faktor yang khas. Dia berhubungan satu sama lain. 1, partai politik yang tidak optimal di dalam melakukan kaderisasi dan ya juga melakukan regenerasi dan pendidikan politik berkontribusi. Yang kedua itu soal pembangunan ekonomi. Selama misalnya pembangunan ekonomi stagnan, selama itu pula akan selalu dicari alasan untuk permisif pada politik uang. Karena sudah jelas studi di banyak tempat, kondisi ekonomi, kemiskinan itu mempengaruhi politik uang. Nah, yang terakhir, penegakan hukum yang saya kira hanya bisa dikoreksi kalau kita juga memperbaiki perundang-undangan, tidak membirokratisasi
dan memperumit penegakan hukum politik uang. Jadikan ini sebagai kejahatan demokrasi, musuh bangsa, musuh negara. Paradigma penegakan hukum dari aparat tuh harus menempatkan tidak boleh mentoleransi. Karena kejahatan politik uang dampaknya adalah terhadap negara. Perilaku koruptif, mencuri uang negara, dan tidak berpihak kepada masyarakat. Itu butuh waktu ya, supaya mindsetnya bisa shifting seperti itu butuh waktu ya. Betul. Di luar faktor ekonomi juga sebenarnya kan bikin gemes, masih politik uang itu adalah aib. Betul. Suara kita tidak bisa dibeli, mungkin masih lama kita akan menuju ke situ ya. Betul. Singkat saja Mbak Titi, apakah kita akan melihat koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kalau kita bercermin dari penyelenggaraan pilkada kali ini? Saya merasa itu bukan isu ya, karena kita sudah punya pendekatan pembangunan yang menempatkan pemerintah pusat itu punya otoritas kuat terhadap daerah. Sebagian besar daerah kita pembiayaannya masih ditopang oleh DAU, DAK. Lalu rencana pembangunan kita itu kalau kita baca Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu memang menempatkan daerah harus merujuk kepada visi misi program nasional. Jadi agak susah tuh secanggih apapun, seinovatif apapun daerah, pada dasarnya guidance-nya adalah visi misi nasional yang merupakan berangkat dari visi misi calon presiden terpilih. Jadi saya kira itu bukan suatu isu, mungkin akan ada dinamika bagi kepala daerah yang memang betul berseberangan, tapi tidak signifikan. Kita mengutip ya, seperti yang kemarin sempat ramai videonya, harus sesuai dengan visi misi Pak Presiden Prabowo. Terima kasih Mbak Titi, Pak Yan terima kasih. Sama-sama, kita berharap, kita tentu tidak tapi memang harus Mas, tidak pernah lelah ya. Kemampuan eksekusi setiap orang berbeda. Bisa jadi ada yang lebih mampu mengeksekusi dan itu berangkat dari partai yang beda dengan nasional, dia akan dapat insentif sendiri. Gitu. Oke. Jangan sampai lelah untuk mengedukasi. Betul. Mbak Titi dan Pak Yan. Kita berharap waktu itu akan tiba meskipun butuh waktu, tapi kita berharap kualitas demokrasi kita akan terus meningkat. Terima kasih sekali lagi Pak Yan dan Mbak Titi sudah bergabung di live event Indonesia Memilih. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.